Masuki akhir bulan Agustus hingga awal bulan September, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau warga DKI Jakarta, khususnya wilayah selatan, agar waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Hujan deras terjadi yang hingga durasi lama dikhawatirkan dapat mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Hujan deras yang melanda Jakarta sepanjang hari kemarin merendam kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan yang terkenal dengan tempat wisata belanja dan restoran ini digenangi banjir hingga ketinggian 70 cm. Bahkan, basement sebuah pusat perbelanjaan digenangi air dan merendam seluruh kendaraan yang terjebak di dalamnya. Banjir di wilayah Jakarta Selatan ini terjadi akibat jebolnya tanggul yang merupakan tembok rumah warga yang berada di pinggir Kali Krukut. Berbagai upaya pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, termasuk menormalisasi Kali Krukut. Kemang ini kebetulan dia mengalir ke daerah yang memang nggak ada pompa kan, karena ada yang jebol. Dulu kita udah jaga, semua kali nggak boleh jebol. Ini jebolnya dari dinding rumah orang, ada 5 rumah. Solusi awal kita paksa tutup rumah orang itu, kita datang ambil, mesti tutup supaya airnya nggak lewat. Terus kita juga kirim alat berat, sekarang kita alat berat kalau kita gali, Krukut lebih dalam, bisa nggak sampai 1-2 meter galinya? Nggak bisa. Nanti semua dinding rumah orang roboh. Pasti roboh. Kamu bangun rumah begini, kalau saya gali, roboh kan? Kita beli nggak bisa juga. Sementara itu menurut pengamat yang perlu dilakukan Pemprov DKI saat ini adalah memaksimalkan sejumlah waduk yang ada. Hal ini untuk menampung aliran air yang tidak mampu dilakukan sungai atau kali akibat intensitas hujan yang tinggi. Pembangunan di Jakarta yang semakin pesat membuat fungsi ruang terbuka hijau sebagai wilayah serapan tidak tersedia lagi. Persoalan kita lah kembali adalah tidak tersedianya ruang hijau yang terbuka, yang kita minimumkan dipersyaratkan. Ruang terbuka biru juga sangat minim sekali. Saat ini kita melewati 10% aja ruang terbuka hijau itu struggle-nya setengah mati. Ruang terbuka biru kita yang harus minimum 5%, kita punya cuma 1,87%. Jadi tidak heran kalau kemudian kita selalu menghadapi masalah. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di wilayah Jakarta, khususnya di wilayah Jabodetabek bagian selatan. Hujan yang akan terjadi sepanjang siang dan malam hari dengan durasi hingga sekitar 3 jam. Di bulan Agustus ini kita transisi. Indikasinya, kalaupun terjadi hujan hanya antara siang dan malam hari, dan hujannya biasanya tidak lebih dari 3 jam. Puncak musim hujan yang merupakan imbas dari fenomena El Nina dan El Nino juga diprediksi dapat memicu gelombang tinggi dibarengi petir dan angin kencang. Selain ancaman banjir, masyarakat diimbau berhati-hati dalam beraktivitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut sejumlah kepala daerah. Sejauh ini data tersebut masih dijadikan bahan penyelidikan dan Polri belum menentukan apakah ada pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Menurutnya, laporan dari PPATK berisikan transaksi mencurigakan untuk kemudian dikembangkan menjadi penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, maka baru dapat diputuskan apakah nama-nama yang disebutkan dalam laporan PPATK melanggar hukum atau tidak. Sebelumnya, PPATK telah melaporkan sejumlah nama kepala daerah ke Kejaksaan Agung. Dalam laporan disebutkan sejumlah kepala daerah memiliki rekening dengan nominal di atas kewajaran. Salah satu kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang kini terjerat kasus korupsi pertambangan. Jadi ini simultan ya, penyidikan kejahatan pokok, predikat crime dan berkaitan TPPU, karena TPPU berkaitan follow the money ya, itu berkaitan dengan uang digunakan untuk apa, ditempatkan atau di mana, disimpan di mana, kepada siapa, itu juga menjadi bahan nanti untuk melengkapi proses penyidikan dan mempersangkakan terkait pelanggaran tindak pidana TPPU.
Indonesia Corruption Watch atau ICW memaparkan hasil pantauan terhadap kinerja penanganan kasus korupsi semester 1 tahun 2016. Secara keseluruhan ditemukan bahwa kinerja penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum mengalami penurunan. ICW menduga penurunan penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait adanya pemotongan anggaran untuk penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan kasus korupsi. Kemudian kapasitas penyidik dalam menangani kasus korupsi serta adanya kontribusi Inpres nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menyebut jika ada indikasi dugaan korupsi di sebuah lembaga pemerintahan, lebih baik jangan dipublikasikan dulu kepada publik, melainkan harus dibahas terlebih dahulu di internal lembaga tersebut. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan dan menunda untuk mengungkap status kasus atau status tersangka kepada publik. Di 2015 semester 1 itu penindakan kasus korupsinya itu terbilang cukup baik. 299 kasus korupsi yang ditangani. Namun pada kenyataannya di semester 1 2016 itu kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum itu cenderung turun. Dari 299 kasus, hanya 210 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kami menduga bahwa ada beberapa hal yang menjadi penurunan kinerja aparat penegak hukum. Yang pertama terkait dengan anggaran, yang kedua terkait dengan kapasitas penyidik, dan yang ketiga terkait dengan salah satunya dugaan kami adalah terkait dengan Inpres 1 2016. Setelah jeda kami akan kembali dengan diskusi Prime Time News dengan topik percobaan bom bunuh diri terjadi di Gereja Santo Yosef Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Mengapa teror kembali terjadi di Sumatera Utara? Kami akan membahasnya sesaat lagi.